يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita melanjutkan pembelajaran kita dengan membuka halaman 243. Pada halaman ini, insya Allah kita akan mempelajari tadribatul fahm. Tadribat adalah latihan-latihan al-fahm, yakni kefahaman. Jadi kita akan diminta untuk memahami teks yang ada di hadapan kita ini. Namun seperti biasa, sebelum kita memulainya, mari kita membaca al-mufradat di bagian atas. Sara artinya menjadi. Kata sara ini telah kita pelajari di halaman 218 di bagian tasrif. Terdapat di sana sara yasiru. Sara yasiru artinya adalah menjadi. Sara fi'il madhi, yasiru fi'il mudhari'. Jangan lupa selalu diingat bahwa fi'il mudhari' adalah ditandai dengan dhamir yang berada di bagian yang depan. Yasiru. Sara yasiru. Baik, selanjutnya. Khulafa. Khulafa. Khulafa artinya para khalifah. Arti dari khalifah sendiri adalah pemimpin yang menggantikan pemimpin sebelumnya. Jadi khalifah itu adalah pemimpin pengganti atau pemimpin yang meneruskan, yang mewakili dan mempresentasikan pemimpin yang sebelumnya, disebut khalifah. Oleh itu Abu Bakar disebut khalifah, yakni pengganti dan penerus dari Rasulullah SAW. Beliau dijuluki dengan julukan Khalifatu Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan oleh Umar ibn al-Khattab, kemudian oleh Uthman, dan kemudian Ali. Jamak dari khalifah adalah khulafa. Selanjutnya, haqqaqa artinya berhasil meraih. Dan ini fi'il madhi, haqqaqa, haqqaqa, hurufnya 3, kemudian ditambah tasydid menjadi 4, haqqaqa. Kemudian Adapun tasrif dari haqqaqa akan kita dapati di bagian bawah dari halaman ini. Selanjutnya, intisar. Intisar artinya kemenangan. Dan ini adalah masdar. Dan ini kita bisa dapati di tasrif di bagian bawah. Kita akan dapati kata intisar. Selanjutnya, qasr. Qasr atau qasrun artinya adalah istana. Kemudian maqtulan. Maqtulan artinya dibunuh. Maqtulan, dibunuh. Namun kata maqtulan tidak terdapat di lembar halaman yang kita pelajari ini. Yang terdapat adalah kata mat'unan. Mat'un. Ya, mat'un artinya adalah ditusuk. Ta'ana, menusuk. Mat'un, ditusuk. Mat'unan. Nanti akan kita temukan kata mat'un artinya yang ditusuk. Baik. Tadribatu al-fahm. Awalan, uktubil kalimatis sahihata fil faraghat. Pada bagian ini, kita akan membaca kisah sahabat. Dan sahabat yang diceritakan pada kisah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita akan baca teks Arabnya terlebih dahulu. Bismillah. Man hadha sahabi? Aslama hadha ... عندما سمع سورة طه في بيت أخته حسن إسلامه ... صار أحد خلفاء المسلمين الأربعة وكان خليفة عادلا يحبه المسلمون وكان لا عنده أحد أبدا حقق المسلمون في زمنه
adidah. Wa mata athna'a salatih. Naam. Yuzlam terzalimi. Qasran istana. Intisarat kemenangan. Hatta hingga as-sahabi sahabat mat'unan ditusuk. Naam. Kita akan menerjemahkan teks ini dalam bahasa Indonesia secara tulisan. Kemudian para peserta silakan membaca teks terjemahan dan menyesuaikan antara teks yang bahasa Arab dengan yang bahasa Indonesia. Kemudian silakan difahami teks Arabnya dan diisi titik-titiknya. Naam. Silakan dibaca. Umar memeluk Islam ketika mendengar surat Taha di rumah adik perempuannya. Islamnya baik sehingga menjadi salah satu dari 4 khalifah kaum muslimin. Beliau adalah khalifah yang adil. Kaum muslimin mencintainya. Tidak akan terzalimi satu orang pun di sisinya. Kaum muslimin di zamannya berhasil meraih kemenangan yang banyak. Beliau meninggal ditusuk saat salat subuh. Nah, inilah terjemahannya kurang lebih. Kami tulis dengan cukup letterlek terjemahan yang kata per kata. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman dan pembelajaran kita menjadi lebih efektif dengan terjemahan ini. Ya, usahakan fahami teks, tidak bergantung kepada penerjemahan. Baik, kita lanjutkan. Thaniyan, sil baina kulli majmu'atain. Di sini kita diminta untuk menggabungkan antara kata di sebelah kanan dengan kata sebelah kiri dengan kata yang sesuai. Dan ini mudah insyaallah. Anda akan baca qawlan, dhalalun, hayatun, maqaman, khalqan. Di kolom sebelah kiri, jadidan, tayyibatun, mahmudan. Ulangi. Mahmudan, ba'idun, kariman. Selanjutnya. Yaumu jannatu ahlu azabu aqibatu. Al-kitabi, an-nari, al-hashri, al-kafirina, an-na'imi. Baik, kita akan menerjemahkan beberapa kata. Kata yaum, mafhum, sudah difahami. Jannat, sudah difahami. Ahlu, sudah sering kita dengar padanannya, silahkan. Azab, juga kita faham. Aqibah. Aqibah artinya adalah aqibat. Kata-kata aqibah diserap menjadi bahasa Indonesia itu akibat. Asalnya adalah aqibah. Aqibah. Kemudian Alkitab, An-Nar, insyaallah sudah dipahami. Al-Hasyr, ini salah satu nama dari hari kiamat. Al-Hasyr, hari pengumpulan. Al-Kafirin, An-Na'im. An-Na'im juga sudah paham insyaallah. Selanjutnya, Al-Khusranu, As-Sami'u, Al-Azizu, Al-Adzabu, Asy-Syaitanu. Kemudian sebelah kiri, Ar-Rajimu, Al-Hamidu, Al-Alimu, Al-Mubinu, Al-Basiru. Selanjutnya kita menuju makna. Al-Khusran, kita pernah membaca surat Al-Asr dan hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Khusrin, khusr. Khusr atau khusran artinya adalah kerugian. Innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar dalam kerugian, yaitu khusr. Atau boleh disebut khusran. Khusran. Baik, silakan dicari padanannya. As-Sami'u, silakan, ini sering berteman dengan kata apa? Al-Aziz, ini sifat Allah. Maka temannya juga sifat Allah di sini. Al-Adzab, ini sudah paham. Asy-Syaitan sudah paham. Ar-Rajim sudah paham. Al-Hamid sudah paham. Al-Alim. Al-Alim menggunakan hamzah artinya yang pedih. Yang pedih. Al-Mubin sudah tahu. Al-Basir sudah tahu insyaallah. Kita lanjutkan. Thalithan, sil bainal majmu'atain. Pada bagian ini, insyaallah kita akan bercerita tentang kisah Ibrahim alaihissalam. Anda akan baca teks Arabnya terlebih dahulu.
kana qaumu Ibrahim fa arsalallahu alaihim fad'ahum Ibrahimu ila lakinnahum lam. Huruf lam di sini dibaca 2 harakat. Lakinnahum lam wa aradu an fa'addu naran 'azimah lakinna Allah anqadha Ibrahim. Kemudian di kolom sebelah kiri ini adalah penyempurna dari kalimat yang di sebelah kanan. Silahkan kita baca terlebih dahulu. Ibrahim rasulan wa alqaw Ibrahim fiha ya'buduna al-asnam ibadatillahi wahdah fakharaja minha saliman yu'minu bih yaqtulu Ibrahim. Baik, untuk memudahkan, seperti sebelumnya kami akan memberikan terjemahan secara urut bagaimana kisah Ibrahim alaihissalam. Dari kisah yang kami tulis berbahasa Indonesia nanti, silahkan disesuaikan dengan teks Arabnya, difahami baik-baik, satu persatu kosakatanya, diteliti dan dicocokkan dengan maknanya yang ada dalam teks ini. Kemudian silahkan ditarik garis untuk menyambung antara kolom kanan dan kolom kiri. Inilah artinya. Ketika itu, kaum Ibrahim menyembah berhala. Kemudian Allah mengutus kepada mereka Ibrahim sebagai Rasul. Ibrahim pun mendakwahi mereka untuk menyembah Allah semata. Akan tetapi mereka tidak beriman kepadanya dan justru mereka ingin membunuh Ibrahim. Kemudian mereka pun menyiapkan api yang besar dan melempar Ibrahim ke dalamnya. Akan tetapi Allah menyelamatkan Ibrahim sehingga ia keluar dari api itu dengan selamat. Alhamdulillah. Selanjutnya, kita akan membaca tasrif. Yang pertama, haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiq. Haqqaqa fi'il madhi artinya berhasil meraih. Yuhaqqiqu fi'il mudhari artinya berhasil meraih. Tahqiq masdar artinya keberhasilan dalam meraih. Perhatikan di sini, selalu fi'il madhi adalah asal kata haqqaqa, huruf ha, qa, qa. Kemudian fi'il mudhari selalu ditambahkan fa'il atau pelaku dalam bentuk dhamir di depan. Yuhaqqiqu, yu dia. Nuhaqqiq kami. Uhaqqiq saya. Nah, ini nanti insya Allah kita akan pelajari fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, selanjutnya intasara yantasiru intisar. Intasara yantasiru intisar. Intasara fi'il madhi artinya sudah menang, yantasiru fi'il mudhari artinya menang, intisar masdar artinya kemenangan. Nah, di sini lihat asal katanya intasara. Tambah masuk ya, yantasiru, maka ketika ada huruf dhamir atau ya atau alif atau hamzah atau nun di depan fi'il, maka ini menunjukkan fi'il mudhari'. Baik, demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberkahi ilmu kita semua. Allahumma amin, wallahu a'lam.